Wis nggak ada dalilnya untuk jenengan ngeles bahwa Al-Quran ini salah. Ketika Al-Quran diomong belum tentu ilmiah, saya ketemu beberapa orang profesor. Kalau itu yang benar berarti ayatnya salah. Silahkan diumumkan. Ini Tuhan salah, yang benar yang kamu katakan. Enggak nek sewani Pak tidak saya. Serius. Ya toh nek sing bener apa yang kamu ungkapkan dan Al-Quran ini salah, ya tinggal diumumkan ini Tuhan salah, yang bener begini gitu Pak. Kan clear. Tapi ternyata alhamdulillah tidak ada satupun keberanian dari mereka untuk berbicara begitu. Hampir setiap diskusi kita itu mentok ketika tak tabrakan dengan Quran Pak. Ya Quran jadi anu lah, jadi kuning diskusi ini gila, ya enggak ono bantahannya kan. Jadi enggak ada bantahannya, kok terus diomong belum tentu ilmiah. Sing bodoh sapa? Saya biasanya kalau 5-10 orang malam itu biasanya buka ayat Pak. Tapi tentang pertanian. Orang kayak Gus Bahar, Gus Idam itu makamnya beda. Mereka penguasaannya di sana. Saya penguasaannya hanya di pertanian. Saya tidak pernah menggambarkan surga ya apa, neraka ya apa, kowe kok digebuki karo malaikat ya apa, enggak. Kan ditendeni ngono malah bengi. Nah, saya hanya membuka piye carane dhewe sok macul sesuai dengan teori pertanian, sesuai dengan Quran. Terus nek jare Quran sing nandur iku bener jenengan, ning sing nukulna sapa? Allah. Wis sesuk arep panen, wis pede banget. Terus bengi-bengi marah-marah diserang tikus. Itu kehendake sapa? Allah. Kalau diarahkan ke sana semuanya rampung, Mbak. Jadi biosaka itu simple banget, sepele banget. Mergi tak buka caranya, tak tuduh nih bahan-bahannya. Untuk membuat kualitas biosaka yang sama itu tidak bisa dengan bahan yang sama. Sementara aturan dari para ahli di Indonesia untuk membuat sebuah formulasi itu harus dengan komposisi standar yang sama. Sementara biosaka untuk membuat kualitas yang sama tidak boleh dengan komposisi yang sama. 180 derajat berbeda. Aturannya tidak bisa dipenuhi. Benar dong? Nah, terus untuk nyemprot tanaman harus atas bawah daun. Karena stomata ada di bawah daun gitu kan? Ya. Jenengan boleh dipraktekkan pakai biosaka nyemprotnya koyo atas bawah daun. Besok garing enggak? Tapi uniknya ketika disemprot ke rumput enggak ngefek. Sekti mana rumput sama tanaman budidaya kita? Berarti sekti rumput. Berarti kan gitu dong. Artinya energi yang diambil dari rumput ini kuat sekali gitu loh. Yang kita butuhkan itu makanan atau energi? Energi. Gitu. Tak tanya, energi itu bentuknya apa? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Energi itu cuma panas loh. Energi itu kalor. Energi yang di beras itu, di nasi itu sebenarnya sama seperti baterai ketika dijemur. Baterai wis lobet ya. Baterai ABC biar nek baterai center. Wis entek dijemur, masuk enggak energinya? Jadi yang kamu butuhkan itu bukan baterainya tapi energi yang enggak nampak itu. Yang dibutuhkan itu bukan nasinya. Tapi selama ini kita menganggap bahwa semua orang butuh makan apa butuh duit? Butuh makan. Ini pemahaman di petani. Jenengan sebenarnya itu butuh makan apa butuh duit? Butuh makan. Butuh makan. Ya, tapi kok panen nggak nyampe ke rumah? Jadi duit. Gitu. Nah, terus pertanyaannya berarti jenengan wong bingung. Ya kan? Berarti kan kita bingung, Pak. Merantau jauh-jauh ke Jakarta, gajinya 5 juta, 10 juta katanya. Ternyata 5 juta itu habis untuk makan sebulan. Ternyata untuk memenuhi makan setahun di desa itu hanya cukup nanam sekali 1.400 meter, Pak. Dari itu santai. Ini pengalaman saya di Sumatera, Pak, orang-orang Sumatera di beberapa wilayah tertentu. Pak, kenapa nggak tanam 2-3 kali? Apa mereka jawab? Kita tanam sekali, ini sudah ada yang dijual, kita makan setahun nggak habis. Loh, Bapak nggak pikir pengen ini, Pak, punya mobil, punya macam segala macam itu, sebuah macam.
saya itu kalau punya itu semua bisa, katanya gitu. Tapi yang penting saya ada makanan, ada rokok, cabai kanan kiri ada 15 batang itu untuk setahun nggak habis-habis. Udah 3 tahun itu. Nanam sekali, sebagian dijual, disisa untuk makan setahun nggak habis. Orang Jawa beda katanya. Belum dipanen sudah ditanam lagi bibitnya. Nek ning Sumatera kuwata, Pak. Bar dipanen engko arep nandure wis dadi alas, Pak. Maksudnya jadi semak dhuwur-dhuwur. Cerita kita beda. Lahan ini gini sithik tapi ekonomi ini maju. Lahan ini kono luas kok biasa-biasa saja. Karena itu pemanfaatan efisiensi nilai ekonomi lahan itu kecil. Nek kur setengah hektar nandur cabai 2000 meter lahan sakmono kok ditambur itu jare sama ae ngono Pak. Ning kene 1000 meter kok 1000 meter. 10 kali 10 wis nandur cabai to Pak. Banyak yang seperti itu. Ning kono nandur cabai seprapat. Nandur kok kur sakmono tanggung. Tapi nandur sak hektar sekali gletak wis rawani nandur neh Pak. Itu yang terjadi. Nah, biosaka sebenarnya adalah sarana untuk itu. Tanah kita menurut rumput itu tidak bermasalah sampai hari ini. Menurut rumput tapi. Nah, biosaka ini yang diambil apa? Nah, buat biosaka Pak, kita tidak mengambil pupuknya. Kalau ngambil pupuknya, ini dihancurkan. Biosaka itu sebenarnya kita hanya ngambil kulit paling luarnya, bukan kulit ari. Kulit ari kan di bawah kulit paling luar ya. Rumput itu kalau kena panas ngiyup napa mboten? Iki panas. Ada yang mau jadi relawan 1 jam di atas beko Pak? Ngelinting wonge. Nah, tapi rumput itu punya kemampuan ternyata untuk menahan radiasi matahari. Orang kalau kena matahari bisa berubah warna, Pak. Padahal ya karo ngiyup-ngiyup, Pak. Suket berubah warna enggak? Godhonge malah dadi ireng ngono. Godhonge malah dadi coklat enggak? Rumput punya kemampuan lebih, Pak. Ternyata kemampuan tanaman liar, rumput ini itu ada di lapisan paling luar, sel paling luar. Ternyata tanaman juga komunikasi satu sama lain, adaptasinya itu dengan gelombang yang dikeluarkan dari sel paling luar. Nah, ini yang tak ambil. Sel ini, daun itu. Nah, ini untuk yang paham teori pertanian. Daun itu berfotosintesis ya. Jadi alat pemasaan daun, pemasaan tanaman itu ada di daun ya lewat stomata. Dia itu nangkep sinar matahari atau hanya nangkis sinar matahari? Nangkep ya? Nangkep. Tangkep. Jadi energi yang di counter, yang disimpan nanti dari reaksi CO2 dan H2O. Nanti kalorinya berapa nggak ngerti, tergantung cuaca, tergantung besar kecilnya dan banyaknya C6H12O6 yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, ini reaksi senyawa semua. Nah, ini bahasa ilmiah. Petani nggak penting ini sebenarnya. Tapi sebenarnya saya mau tanya, tanaman itu benar-benar membutuhkan unsur hara seperti yang dihitung oleh kita atau tidak? Benar nggak? Unsur hara itu diambil dari akar sekian, terus dimasak di daun, sehingga per batang nanti dihitung sekian. Nah, biasanya kalau khusus para penyuluh ini tak share. Di batang itu seolah-olah perhitungannya 5 ton gabah, 5 ton jerami, sebanyak itu pula yang dikembalikan, bener ya? Perhitungannya begitu kan? Itu nilai konstruksi. Kalau ngitung gedung sampai ini gede gedung, batunya sepiro, semennya sepiro, besinya sepiro, iya. Di sel hidup itu ada pembelahan sel. Jangan-jangan N, P, dan K satu partikel yang masuk ke dalam tanaman itu bisa membelah karena masuk ke dalam sel hidup. Gak ngerti jadi berapa, kok itu tidak diperhitungkan. Pembelahan selnya ini loh, satu virus saja bisa jadi jutaan virus kan? Kira-kira kalau satu fosfat itu kalau masuk di dalam sel membelah, ikut membelah enggak fosfatnya? Itu koyok enggak dihitung. Yang dihitung berargune untuk fosfatnya sepiro sembarang macam sepiro. Ini beda. Belum lagi kalau cuaca begini penerimaan UV-nya lebih banyak.
biosaka sebenarnya yang saya ambil adalah teknologi yang ada di daun tanaman. Jadi bukan kandungan yang ada di dalam tanaman ini. Makanya kalau ukurannya adalah unsur hara sampai kapanpun nggak ketemu. Wis toh, sampai kiamat wis. Nggak akan ketemu. Biosaka tidak akan pernah jadi pupuk. Tapi biosaka itu mengambil kemampuan adaptasi tanaman liar yang menurut mereka tanah kita tidak bermasalah. Pupuk nek di rumput nek dipupuk subur pol. Tapi nek nggak dipupuk subur apa betul? Tetap subur. Ya subur. Terus salahin sopo loh Pak di situ loh. Biasanya itu hanya kira-kiranya di situ. Buktinya bisa langsung dilihat gitu loh. Tapi memang prosesnya biosaka ini harus satu. Biosaka nggak bisa dibuat mesin Pak. Biosaka waktu membuat pikirannya harus positif. Kenapa? Ternyata pikiran kita itu rekaman energi. Jenengan ngomong itu energi enggak? Ada energi yang keluar dari mulut itu sampai ke telinga. Itu energi gelombang loh. Dan itu energinya bisa dihitung. Ada suara toh, sembarang macam itu sembarang itu kan kekuatan energi yang sebenarnya keluar. Nah, energi itu sebenarnya direkam dalam proses kita buat biosaka. Kira-kira nek rekamannya jelek, kita hari ini buat maki-makian direkam. 20 tahun lagi didengerin itu jadi nyaring atau tetap makian? Tapi kita hari ini ngerekam sholawat, 20 tahun lagi didengerin itu tetap sholawat atau berubah lain? Tetap sholawat toh? Iya. Ketika jenengan buat biosaka, dalam hati jenengan tidak yakin, biosaka fungsinya beda. Biosaka itu sebenarnya sarana ya untuk panjenengan itu rekaman Pak. Karena jenengan tidak mantap nih, tidak ada pupuk. Kenapa banyak petani yang berhasil ketika membuat biosaka ketimbang para akademisi yang membuat biosaka? Apa? Mergi angel pupuk? Enggak, bukan keyakinan Pak. Petani itu belas yakin karo biosaka. Asli. Petani yang berbiosaka itu belas yakin. Petani yang membuktikan biosaka asli nih, petani kepepet. Betul Pak. Nek orang mergi hutange tuku orang untuk pupuke ngono lho. Asli, petani yang berbiosaka itu belas ra ono sing percaya karo biosaka. Ya wis. Ketika akademisi buat biosaka dalam hati meskipun orang ngomong, kok yang ini ayo. Itu energi yang kita. Nah, kita ngomong bisa direkam kan? Itu energi sebenarnya. Suara kita itu energi, Pak. Suara kita itu energi, bisa dihitung. Bahkan psikologinya orang yang mendengarkan itu bisa dihitung. Kalau ada alat untuk penangkap gelombang, respon orang itu bisa dihitung. Respon orang itu senang atau tidak, itu dilihat dari gelombangnya meskipun dia nggak ngomong. Nah, ibu-ibu selalu tahu respon dari anak-anak itu ketika anaknya senang atau enggak. Meskipun anaknya nggak ngomong, ibu-ibu pasti tahu. Gitu Bu. Itu energi yang kita karena mengeluarkan respon. Kita ini tetap punya sinyal sel kita ini. Setiap sel itu punya kemampuan mengeluarkan energi. Nah, nek petani sing kepepet, itu tuh petani sing sugih loh ya. Enek sing kepepet, ono sing wis sugih berbiosaka itu mergi apa? Lah yo nek berkoyong ngene iku kan hitung-hitungannya jelas, ngono Pak. Nek memang iso dadi. Nah, enek sing petani gitu. Nah, begitu petani kepepet, Pak. Biosaka itu simpel. Muga-muga tenanan ngene kita di lantaran Gusti ngono to, Pak. Wis to. Pariku aku nyempat yo aku ra kuat tuku pupuk ra kebagian subsidine ngono, Pak. Mugi-mugi ya Allah iki tenanan dadi ngono. Kira-kira karo sing gremeng mau niku gur koyo ngene ae. Kualitasnya sama atau enggak? Beda. Buat tape ibuke lagi masalah, tapene malah ada ngetes loh ya. Tenang aku. Itu serius. Itu serius. Betul Pak, betul. Itu ilmiah, itu ada teorinya. Kalau mau saya bicarakan dengan teorinya, itu ada teori gelombang. Gelombang itu sebenarnya pancaran energi, ada panasnya, Pak. Betul Pak. Ketika kita lagi nggak enak, panas tubuh kita beda. Ketika jenengan marah, panas tubuhnya beda.
Ketika jenengan lagi senang, panas tubuhnya beda. Itu ada ukuran gelombang frekuensinya, spektrumnya itu beda. Nek lagi marah itu warnanya begini. Nek lagi senang itu warnanya begini. Nek lagi sholawatan itu warnanya begini. Kenapa kalau kita dengar ngaji bagus, itu kita bisa tersentuh, ngono ya? Tapi jenengan nek ngrungokne ngaji suarane apik, jenengan iso apike suarane. Mergi ro artine, Mbak. Nek ro artine kamu dimasukkan ke dalam neraka dibakar dalam batu yang menyala-nyala ngono kuwi. Nangis. Mergi ro artine. Wih, apike nek suarane ngaji. Ngono to, Pak? Bahasa ro artine. Apik iku mergi ketika dibacakan dengan bahasa Arab, bahasa dibocone artine. Jo koyo ngene. Terus aku mlebu sing ndi ngono lho, Pak. Karena ketika dilantunkan dengan bahasa Arab, kenapa jenengan itu terpukau? Karena nggak ngerti artinya. Nek roh artinya nangis, Pak. Itu yang terjadi. Nah, itu hanya rekaman suara jenengan kayak ngrungokno tok. Lah itu karena ada energi, ada gelombang yang kita terima. Biasanya itu murni bermain di sana. Bukan ngomong pupuknya. Jenengan makan berapa banyak pun nengok gak bersyukur, pengen sembarang barang. Sesuk pengen kae, pengen iki ternyata gak enak, wis bosen sesuk ganti meneh ngono. Tapi nek ya wis mergi ra ono liyane, wong grono iki ya disyukuri ya pangga enak, ngoten to, Pak? Tergantung kita menerimanya. Wis to, orang Jakarta atlet tiap hari latihan fisik, lari maraton, main bola, main voli, main badminton. Jenengan main badminton 10 menit wae wis ngos-ngosan. Tapi ini atlet main berjam-jam enggak ngos-ngosan. Jajal kon rene tantang ono macul kuat pirang menit, Pak. Nggih lah. Itu beda. Meskipun dia makanya macam-macam. Jajak munggah gunung ning selatan karo wong Pacitan. Mangane gur tiwul tapi munggah gunung isuk, mangane engko sore ngono ya tanda, Pak. Kok iso? Jadi energi itu bukan perkara berapa banyak pupuk yang kamu masukkan, Pak. Pupuk itu baru lahir tahun 80-an di Indonesia. Baru dibuat pabriknya tahun 65. Lah tahun Belanda, iya. Zaman Belanda wis ana pupuk urung ditemokno, Pak. Ini masalahnya. Ada nih kohe, ada nih rumputan. Bismillah, nggih. Jenengan percaya napa mboten? Sebenarnya pertanian di Indonesia itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya nek jenengan percaya Quran. Sing gawe subur niku napa? Pakai apa? Pakai air hujan. Air hujan di sini ada? Terus kenapa nek bisa nek hujan nanti tetap enek pupuke? Perkira percaya karo Quran. Ora percaya karo hujan. Perkira percaya karo Quran. Enggak percaya. Kalau tak sampaikan itu nek Quran itu ada hampir 500 ayat tentang pertanian, Pak. Tapi sing standar saja. Usilah 39 itu di tanah kering yang tandus di musim kemarau. Apabila aku turunkan air hujan, niscaya ia menghijau bergerak dan subur. Benar apa enggak? Tapi nek pertanian ternyata Tuhan ngapusi, Pak. Iya kan? Yeah. Ternyata yang bermasalah adalah pikiran kita. Nek ra dipupuk ya ra. Nek kasih pupuk, nah ternyata tanduran kuwi nagih. Itulah cikal bakal dulu ada doa kenduren di sawah. Ternyata doa di sawah bareng-bareng kuwi direkam alam, Pak. Ya saiki yo enek sing ngomong aja ndonga ning sawah engko mudrik ngono to. Ndonga kuwi iso ning ndi? Yang penting diniatkan untuk Tuhan. Betul. Nah. Ya toh, Pak. Apa jenengan ketika azan langsung dadak balik ning omah, dadak adus dhisik, dadak salat di masjid. Sebenarnya kan tidak harus, Pak. Ternyata di Arab, orang lagi main di pantai, azan, mereka langsung gelar sajadah ya sholat. Yang penting madhepe kiblat. Yang penting niate sholat. Nah kita tanah itu suci apa betul? Suci. Ada enggak di kitab itu di Al-Quran cuman ada tertulis tanah suci, tanah haram gitu ya.
Tapi banyak yang tanah suci toh. Nek tanah suci kena lumpur kira-kira harus lumpur najis apa mboten? Mboten. Alasan wae ngono to. Wong adu Gusti Allah kok kotor lumpur kaya ngene ngono. Tanggung wis rasa balik moro-moro asar ngono to. Wong ning sawah sebenarnya tidak ada masalah, Pak. Karena tanah itu bukan najis. Tanah suci kok ayatnya. Ning yo mergi budaya malah wong yo ora pantes wong pur kaya ngene wong. Tapi ndelok filme para wali ternyata nggo sarung ora nggo baju ya salat tok. Gitu. Dewi sing salah apa kebablasan? Di Biyosaka juga sama. Ternyata ada yang kebablasan. Tak sampaikan karena ini tadi waktunya los ya. Edukasi ini penting. Kemarin saya nanam di kendeng itu edukasinya ya penting, Pak. Sebelumnya itu kalau ditanam terus ditanam semua nanam, Pak. Tapi bareng kok dipelintir main mati. Kenapa? Karena tidak ada pemahaman edukasi. Pokoknya nandur, Pak. Akhirnya masyarakat pemahamannya gini. Iki ditandur awake terus sesuk ben nek wis gede ngedole ning ndi. Meskipun ditandur Al-Qur'an. Ini kan yang ditanyakan itu. Sok nek wis panen tenan iso didol apa ora kuwi? Ya, betul ya. Kemarin ada. Nah, tidak ada edukasi yang disampaikan. Pokoknya nandur nek kurda benih gampang. Sing angel ngrumate. Pokoknya di rumah, tapi gak diajari bagaimana nanti menjualnya. Akhirnya ya ditandur wae, sik pilih nandur jagunge. Dipelintir, Pak. Nek enggak wis ditandur ku kabeh, mereka ya nandur kok dicabut dhewe karo dekne. Pokoke melok-melok kancane nandur-nandur gitu. Ada yang seperti itu. Tapi edukasi itu penting. Bagaimana nanamnya, bagaimana merawatnya sampai engko ngedole piye. Sing penting kan ngedole. Sampai nek wis nandur woh-wohan engko pensiun, Pak. Nah, hari ini di Lampung juga ada. Kita sudah teman-teman kita itu nanam 400.000 batang alpukat. Ngedole ning ndi? Kan bingung nek ngono kuwi. Terus ngedole ning ndi sampean kuwi. Nah, itu hilirisasinya kita coba pikirkan ke petani. Intinya Pak Petani, Biyosaka itu bukan klenik. Pak boleh minta tolong satu orang bawakan itu satu baskom ke sini. Airnya kayak kurang. 2 baskom dijadiin satu, bawa ke sini satu aja. Tak praktekkan dulu. Tak praktekkan ya, yang jelas Pak, Biyosaka itu diambil dari tanaman yang tidak dimakan hama. Kenapa? Tanduran nek wis dipangan hama berarti wis nyeluk enek tanda bahwa tanaman itu disenangi hama. Nah, ilmu saya beda dengan pemahaman sebelumnya. Hama itu nggak pernah nyerang, Pak. Bahasanya serangan hama nggih? Iya. Tapi sebenarnya hama itu nggak pernah nyerang. Hama itu diundang. Hama itu diundang sama tanaman. Tanaman ini meskipun dia disukai hama, sering boten delok misalnya kacang-kacangan. Biasanya begitu tukul cabian di barang ya, begitu tumbuh wis dimakan hama. Tapi pernah nggak lihat dia tumbuh sampai subur bagus nggak disentuh hama sama sekali? Iya Pak, ada musim-musim yang seperti itu. Ada waktu-waktunya tanaman apapun di musim tertentu dia tidak diserang hama, meskipun di saat tertentu dia disukai hama. Itu saya ngamatinya sejak 2010. Tapi fase yang itu waktunya lama lagi. Nek ngenteni tanduran ini nggak disenangi hama ya nggak lama sekali. Sehingga saya simpulkan akhirnya tanaman apa saja yang penting saat kita ngambil dalam kondisi baik, yang tidak ada penyakitnya, full tidak diserang hamanya, itulah bahannya Biyosaka. Enak nama betul? Ketimbang iki godongnya harus godong jahe gajah, jangan kudu nandur jahe gajah, kan bingung Pak. Ini tak? Ini bon panas ya. Terus engko jahe gajahnya dinteni kudu sampai posisi subur sehat, ngerti nggih? Nandur jahe nang kene kapan lek subure ngono to? Godhonge panggah kuning wae. Nah, Biyosaka itu sebenarnya sudah memenuhi syarat karepe panjenengan petani, Pak.
Oh enak-enake pol. Tarik cetik sakmene. Dipangan wedhus kurang. Betul enggak? Kira-kira ini lebih instan dari produk atau tidak? Instan banget Pak. Pabrik itu jek nyepakne botole, jek nyepakne mereke, nyepakne promosine, prosesnya panjang, Pak. Iki jenengan gur nyepakne baskom, nyepakne banyu, golek suket sing apik, remes jadi. Promosi apa mboten? Tak perlu promosi. Nah, ini akan memotong itu. Sehingga kenapa itu mahal? Itu mau Pak. Nyepakne packing, nyepakne merek, nyepakne promosi, izin sembarang macam. Jenengan ngolah ini harus izin dulu dah. Enggak. Nah ini pun tak daftarkan ya sebagai industri, ya nggak bisa. Karena syarat industri itu harus ada komposisi tetap. Komposisi ini ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Nah itu salah satu faktor juga kenapa biosakan nggak tak industrialisasi Pak. Syarat undang-undang komposisinya aja tidak memenuhi undang-undang standar industri. Gampang toh? Wis to, penemu biosaka ki ra butuh dhuwit. Ngono, ya ora ono wong urip ra butuh dhuwit. Nggih to? Lah mangsane warawiri saka Lampung wingi mangkat rene bus ora bayar numpang preman ngono, Pak. Ha iso, tetep nganggo dhuwit. Tapi aja dipikir, aku untuk dhuwit saka endi? Ngono aja dipikir sing kuwi, Pak. Wis pokoknya jenengan nganggo biosaka, masalah saya kemana-mana kadang neng Purwokerto ngono kuwi, jane sing bayar sapa duwe kok endi. Kuwi jenengan rasa melok mikir. Jenengan pokoke iku gawe biosaka disepratne ndek yo apik, ngono kula demen Pak ngono. Karena nek enggak kula ditagih Pak niku mau. Jarine ngono to. Nek wis ketemu dibagekne. Nah, saya tuh punya tanggungan itu. Syaratnya jenengan nek wis berbiosaka aja didol Pak, sebar karo kanca liyane. Itu tok. Ben PR ku ndang rampung mau lho Pak, salahe nantangi Quran. Jane kok didol Pak, wong dike matur nuwun gedeng mboten ala wis dikai we. Ya, telepon biasa kan Mas Jek ana Pak. Jek wis larene wis moro digawa matur nuwun ora. Lah iki kan penak wong barang kaya ngene wae jikuk-jikuk apa to Pak? Iya, betul. Ya, tapi ya ndak masalah digawa ya. Istilahnya nek wong ndablek, wong barang remet jikuk-jikuk ngono wis. Wis lega lho kuwi Pak. Jadi sebenarnya syiar biosaka saya itu syiar Quran loh Pak. Karena saka dulunya itu selamatkan alam kembali ke Al-Quran. Ke Al-Quran. Iya. Tatanan pertanian itu ternyata di Quran ada. Ternyata tidak universal. Lalu nek agama liyane piye? Bener toh Pak? Ternyata setelah tak sinkronisasi semua alam itu sinkron dengan Quran, gitu loh. Nah, akhirnya karena Quran itu petunjuk alam toh. Nah akhirnya selamatkan alam kembali ke alam. Karena itu yang harus ya kita hidup di alam sebenarnya sudah dicepatne kabeh karo alam. Ini kok goro-goro egone awake dhewe inovasi sembarange ternyata rusak sembarange. Bener, niate inovasi sembarange ternyata ngerusak sembarange. Niate pengen ngrewangi kancane. Ternyata mateni liyane ngono Pak. Nah, biosaka simpel. Pokoknya hari ini kudu iso gawe biosaka, Pak. Nengong engko nek wis gawe biosaka siji masalahe. Jenengan saya ora marem nyemprote saya bener. Saiki nek ora marem nek ora klomo ora marem gitu ya. Yeah. Biosaka ini nek saya ora marem saya bener, Pak. Malah ora. Nah, biasanya nek nyemprot oke angin miso-miso, balik engko surene nanggung. Nek biosaka saya oke angin saya penak kerjane. Udah, syaratnya namun niku. Wis, nek syarat untuk saya nggak ada. Jangan suket golek dhewe sak karepe. Arep bendino gawe boleh. Gitu. Arep nggak sering-sering gawe nggo kebutuhane dhewe boleh. Tapi nek wis iso biosaka biasane candune gawe biosaka, Pak. Golek suket apik sithik. Nah, khusus di biosaka rumput tetangga boleh diambil, Pak. Ngomong bisa sana. Lagi kalau nek biyen ngomong rumput tetangga lebih hijau itu tabu banget Pak. Khusus biosaka. Itu rumput tetangga boleh diambil Pak. Iya, betul. Boleh dinikmati. Los. Khusus biosaka loh ya. Biosaka los. Terus rumput tetangga boleh dipijit mesra Pak. Loh, syaratnya biosaka ini soalnya mijetnya suketnya nggak boleh hancur Pak.
Iki gak oleh diremukno, Pak. Iki gak oleh diremet. Iki kudu dipijet alon-alon. Nggo perasaan. Nah, khusus dibiasakan rumput tetangga boleh dipijet dengan perasaan, Pak. Nggih. Jadi jangan ragu ya. Di biosaka. Ketika membuat biosaka, rekaman sugestinya yang bagus. Salahnya di situ. Ketika penyuluh Pak Dirjen nelpon kepala dinas tanaman pangan, instruksi ke penyuluh karung gremeng. Koyong ini iki barang opo ngono. Enggak biasa iki karo koyong ini ya kabeh wong iso. Tapi rekaman energi sugesti dari manusia itu yang tidak. Wis to. Rekaman energi sugesti manusia itu kenapa kuat? Karena manusia sebagai oliva. Tidak ada energi makhluk lain di bumi itu yang setara dengan energi manusia. Karo gajah energinya kuat ndi? Kuat manusia, Pak. Karo singa energinya kuat ndi? Kuat manusia. Bukti ini sampai hari ini belum ada singa pawang manusia, Pak. Yang ada manusia pawang, singa pawang gajah sembarang macam. Kenapa? Itu tergantung aura. Aura itu sebenarnya energi manusia lebih kuat.